Saat ini kondisi ada 4 desa, pada saat ini merupakan kekurangan krisis air minum yang ada di beberapa wilayah desa, kecamatan. Keluar, semacam ada cairan minyak, jadi minyak Oke, berbau. mmm, Itu khawatir kalau nanti memang dikonsumsi oleh masyarakat, itu nanti membahayakan. membahayakan. Mhm. Itu memang satu hari kami harus dropping 4 tangki dengan kapasitas per tangki 5.000, katakanlah berarti harus, men-dropping air sebanyak 20.000 liter, itu untuk setiap 2 hari sekali. Sudah lebih 1 bulan, Mbak, ya, Sudah lebih, untuk nggih, desa Desa Ngepung? Ngepung, iya. Ini memang Mhm. langganan untuk di Desa Ngepung, Kecamatan Lengkong itu Langganan maksudnya langganan per tahun, setiap tahun ya? setiap tahun Jadi memang harus melewati medan yang medan yang agak ekstrimlah. ekstrim heeh, sampai ban I bocor seperti iya. itu sudah biasa ya? Bocor tidak meletusnya itu. Eee, Meletus, pada saat ada muatan, itu heeh, kalau musim kekeringan itu nanti, diperkirakan itu mungkin sampai, akhir November, diperkirakan itu. oke. Sejauh ini apakah ada kemungkinan selain 4 desa ini yang akan terdampak krisis air bersih ini, Mbak? Iya, nanti bercocok Oke. tanam. Namun karena ada kekurangan air, otomatis termasuk gagal panen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Romza dalam program podcast Nadi Media. Kali ini kami mengundang yang tentu sudah hadir di sini, Bapak Gunarto ya Pak ya, Iya, Kabid kedaruratan Kedaruratan dan logistik, Logistik iya. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk. Sebelumnya terima kasih Pak Gun atas kehadirannya untuk ngobrol seputar kekeringan Iya, yang terima kasih. terjadi di Nganjuk, nggih. Mungkin bisa langsung dijelaskan Pak Gun, bagaimana kondisi kekeringan, sampai saat ini di Kabupaten Nganjuk? Begini yang perlu kami sampaikan, informasikan terkait dengan kekeringan yang ada di wilayah Kabupaten Nganjuk. Siap. Ini pada saat ini memang di Kabupaten Nganjuk ada setelah kami adakan pemetaan atau asesmen di lapangan ini, saat ini kondisi ada 4 desa, pada saat ini merupakan kekurangan krisis air minum yang ada di beberapa wilayah desa, kecamatan. Antara lain di Desa Ngepung, itu ada di Dusun Sendanggogor maupun ada di Dusun Jumblang, Desa Ngepung, Kecamatan Lengkong. Kecamatan Lengkong. Iya, betul. Di satu desa ini 2 dusun ya, 2 yang dusun. terdampak Betul, krisis 2. air bersih gitu ya. Iya, krisis air bersih. Nah 2 dusun ini, berapa, kepala keluarga lah yang terdampak begitu? Iya, untuk 2 dusun yang ada di Jumblang maupun di Sendanggogor itu, ada kurang lebih 475 kepala keluarga Kepala keluarga. dan, dengan jiwa kurang lebih 1.247 jiwa. Banyak ya, Pak, ya? Iya, memang memang di sebelah desa yang ada di belahan utara ini memang kepala keluarganya sekian. Jadi memang banyak. Ini Mhm. merupakan suatu langganan. Mmm, Setiap tahunnya di Desa Ngepung, Kecamatan Lengkong ini memang selalu terjadi krisis-krisis air dari tahun ke tahun, gitu. siap, oke. Ini di Desa Ngepung ya, 2 Iya, dusun dengan 1.000 sekian jiwa yang iya. terdampak. Terus kemudian di desa mana lagi tadi? Kemudian ada di, eee, Kedungringin, itu di Tondowesi, Desa Pule, Kecamatan Jatikalen. Itu cuma kepala keluarganya cuma 1 RT, jadi, cuma 23 kepala keluarga Kepala keluarga. dan 62 jiwa yang ada di Kedungringin, Tondowesi, Desa Pule, Kecamatan Jatikalen. Jatikarya. Iya, Berarti sedikit lah ya kalau sedikit dibandingkan yang tadi memang, hanya cuma 1 RT itu oke, lingkupnya, nah iya.
Itu kalau yang, titik kedua, lokasi kedua di titik kedua. desa kedua maksud saya. Iya. Terus yang ketiga di mana lagi? Untuk ketiga, sementara di wilayah Kabupaten Nganjuk terjadi di wilayah selatan, yaitu tepatnya di dusun dusun Jatirejo, tepatnya Dusun di Jat desa Mojodhuwur, oke. kecamatan Ngetos. Itu terdampak ada kurang lebih 125 kepala keluarga dengan asumsi jiwanya kurang lebih ada 377 jiwa. Itu di dusun Jatirejo, Jatirejo. desa Mojodhuwur, Ngetos ya? kecamatan Ngetos, Kalau betul. tadi di daerah, Nah, utara, utara, ini ternyata di selatan juga selatan ada ya? juga ada. Heeh, di Iya, Mojodhuur di tepatnya. Mojodhuwur ini. Oke. Iya, iya betul. Iya. Terus yang keempat atau yang Yang terakhir? keempat, ini memang tadi pagi hari ini Selasa kami memang perdana dropping air ada di Desa Tempuran, tepatnya di Dusun Telusambi sama Semanding. Dusun Oke. Semanding, Mhm. Dusun eh, Talun Sambi di Desa Tempuran, Kecamatan Ngluyu. Ngeluyu. Ini sebetulnya sudah ada sumur bor. Sumur bor. Mhm. Namun pada saat ini memang karena kemarau yang berkepanjangan agak lama ini, mungkin sumber-sumber air atau kantong-kantong air yang ada di sana kecil debitnya, Oh, alias tidak keluar airnya seperti eee, itu. Iya, akhirnya kekurangan gitu iya ya. betul. Iya, Jadi, 4 desa tadi ya, Pak, ya? iya 4 sementara desa ada di 4 kecamatan ternyata. Kan iya beda kecamatan betul ya? Heeh. beda Di kecamatan. Kecamatan Iya, Lengkong ada Desa iya. Ngepung, di Kecamatan Jatikalen ada Desa Pule, Di Pule terus Jatikalen, oke, terus kemudian di Mojodhuwur Kecamatan Ngetos, Ketos, betul. Iya, dan Desa Tempuran Kecamatan Ngluyu. iya, iya. 4 desa, Empat 4 desa, empat kecamatan. kecamatan. Nah, ini kondisinya, mestinya beda-beda atau seperti apa, Pak? Memang kondisinya memang kalau kita ketahui di desa Dusun Sendagogor maupun di Jomblang Desa Ngepung itu Mhm. memang air biasanya ada semacam sumber-sumber air atau sumur-sumur sawah itu ada, namun saat ini juga sumbernya tidak muncul. Pernah dilakukan pengeboran, ternyata dari kedalaman 70 sampai 80 meter itu keluar semacam ada cairan minyak. Jadi minyak Oke. berbau. Mmm, Itu khawatir kalau nanti memang dikonsumsi oleh masyarakat, itu nanti membahayakan. membahayakan. Mmm, Jadi daripada itu dipergunakan, masyarakat mendingan tidak digunakan. Itu seperti itu, ya. oh, Karena ada kandungan minyaknya, khawatir mhm mhm, khawatir nanti menambah risiko. Iya, mmm, itu, ya. siap. Kalau di Desa Pule, memang juga karena apa, tidak ada sumber mata airnya atau seperti apa? Memang kalau kita ketahui bahwasannya di Desa Pule itu memang pernah berusaha mengebor itu kedalaman 80 pakai sipil atau apa, tidak keluar airnya. Nah, masyarakat memang memang Mhm, gimana ya, dia mengatasi permasalahan yang ada dengan membuat, apa itu, dari sungai sungai akhirnya dibendung, dibuat resepan. mhm, Itu digunakan untuk konsumsi. mmm, Sementara ini air yang ada di sungai sungai di sekitar Tondo Besi, mhm, Pule, itu kering? debitnya juga kering. Terus Ah, mau kemana lagi kalau mmm, dia tidak meminta bantuan untuk dropping air di BPBD. mhm, Siapa lagi? Ya itu ya yang kita lakukan. mhm, Karena misi-misi dari BPBD sendiri adalah misi kemanusiaan, sosial. Seperti oke, itu. siap. Kalau di Mojodhuwur apa juga, tidak ada sumber airnya atau bagaimana? Kebetulan untuk wilayah Mojodhuwur, Mhm, tepatnya di Dusun Jatirejo itu sebetulnya ada 7 rumah RT. mhm, 7 RT itu yang 1 sampai 2 RT itu airnya tercukupi. Walau tidak secara normal itu sudah terbantu oleh PDAM. mhm, Namun di, eee
5 RT, RT, heeh. 3 RT, mulai RT 3, 4, 5, 6, dan 7 itu kesulitan. Mungkin kendala mungkin jaringan, Mhm, jaringan dari dari PDAM sendiri. Mungkin karena juga faktor cuaca yang ekstrim, katakanlah mhm, ekstrim. Karena kita ketahui bersama banyak panas semacam ini, iya. itu mungkin sumber-sumber air juga berkurang. Oh, Seperti itu. Makanya sumber air yang terutama kecukupan dari PDAM sangat-sangat menipis. Juga akhirnya kami juga mengadakan kegiatan dropping-dropping seperti itu. siap. Terus kemudian kalau di Tempuran ini ada ya, sumber mata airnya ya? Ya, ya kalau tempuran ini sebetulnya kami di tahun 2014, Mhm, 2015 sudah mengupayakan membuat sumur bor. mhm, Sumur bor itu kalau tidak salah di sana ada satu, dua, dua. 2, Itu memang kami di BPBD dulu juga sempat membuatkan itu. mhm, Yang kita ambilkan dari anggaran BTT mhm, pada tahun 2014, yaitu memakai dengan istilahnya mencari titik sumber air dengan geolistrik. Itu mhm. dulu memang saya upayakan seperti itu. Namun pada saat ini juga istilahnya sama-sama di daerah lain-lain sumbernya mungkin Oh, kurang mencukupi. Ya, jadi dari kurang lebih 390 berapa kakak tadi mhm, memang mengeluhkan akan kekurangan air. Memang kemarin saya juga asesmen Mas di sana. mhm, Ternyata banyak tanaman-tanaman yang itu di sawah banyak yang mati karena mati. memang airnya tidak ada. Iya, iya. Pak Gun, kalau prosesnya ya, eee, itu seperti apa daerah atau titik tertentu ini dikatakan krisis air gitu? Proses di BPBD bagaimana? Ada laporan dulu dari masyarakat, kemudian BPBD melakukan asesmen atau seperti apa? Iya, perlu kita ketahui bahasanya untuk melangkah ke dropping itu Mhm, memang kami eh, menunggu. Jadi istilahnya kalau kadang saya juga jemput bola mhm. itu pada biasanya dari masyarakat itu proaktif, proaktif dalam rangka karena air kan merupakan kebutuhan, Kebutuhan, betul, kebutuhan pokok, kebutuhan dasar dari ya. masyarakat. Beliau juga eh, diteruskan oleh kepala desa. Kepala desa membuat bersurat istilahnya. Mhm, Bersurat kalau memang warganya betul-betul membutuhkan air. Itu akan kami tindak lanjuti dengan asesmen atau pendataan. Memang ini desa ini membutuhkan air atau enggak, terus warganya seperti apa. oh, Jadi sumber-sumbernya ada enggak, itu kami mengadakan asesmen mmm, atau semacam survei wilayah wilayah yang terjadi ini. Apabila itu memang memang desa membutuhkan atau memang kenyataan di lapangan air memang sulit, kita akan mengadakan kegiatan dropping. Itu yang kami lakukan. Di siap, samping itu Mas, kami juga istilahnya punya tandon. Tandon biasanya untuk menampung air juga. Daripada nanti kita dropping sudah nyampe tempat tidak ada bak penampungan, heeh, itu saya gunakan tandon-tandon. mmm. Kalau dulu memang Jadi dicek dulu juga ya pada dicek, saat iya, asesmen itu, ini ada penampungannya apa enggak gitu? iya betul, ya. Kalau misalnya ndak ada, itu pengadaan dulu BPBD atau seperti apa? Kalau itu toh kebetulan memang di BPBD sendiri Heeh, saat ini masih tersedia. hmm, Namun toh situ misalnya darurat darurat sekali, kita pakai terpal atau tenda kita buat oh, seperti kolam-kolam. oke, Seperti itu ya, mhm, upaya-upaya kami mhm, untuk memberikan, rasa nyaman dan aman, mhm, eee, istilahnya darurat kekeringan itu, ya. siap. Jadi, setelah diketahui ada 4 titik, 4 desa ya Iya, yang menjadi korban kekeringan atau iya, terdampak ya. iya, Sekarang di BPBD sedang melakukan dropping. dropping, iya. Itu masing-masing dapat berapa jatah begitu, Pak? Ya kami menyesuaikan gini, memang dropping itu Mhm, karena air sudah saya utarakan tadi bahwa kebutuhan pokok, mhm, menyesuaikan keadaan wilayahnya. Seperti mungkin di Desa Ngepung, oke, Kecamatan mhm, Lengkong,
Itu memang satu hari kami harus dropping 4 tangki dengan kapasitas per tangki 5.000. Katakanlah berarti harus mendropping air sebanyak 20.000 liter. Itu untuk setiap 2 hari sekali. Oh, Itu. droppingnya Iya. berapa tadi? Berapa liter, Pak? 2.000, 2000, 20.000 maksud 20.000 saya liter ya, ya? 20.000 liter. Setiap kali dropping. Iya, Oke. Itu 2 hari sekali. 2 hari Ah, sekali. Ya sama ya cukup. di seluruh titik juga demikian. Sama 2 hari sekali. Memang Ah. menyesuaikan kondisi yang ada. Iya. Nah, itu untuk misalnya kayak ngepung, terus Pule, terus kemudian Mojoduur dan Iya, Tempuran. iya. Ini sejak kapan, Pak? Perlu kami informasikan terkait dengan dropping yang sudah dilaksanakan oleh BPBD untuk daerah Ngepung, Desa Ngepung ini memang sejak awal. Jadi mulai tanggal 20 Juli ini, 20 Juli 2023 kami sudah mengadakan dropping air. Berarti sudah 27 Juli, 20, maaf Agustus, 20 Juli. 20 Juli ya? Iya, betul 20 ya. Juli, Agustus, ini sudah September, September. iya. Sudah lebih 1 bulan, Pak ya? Sudah lebih. Iya, Untuk Desa Desa Ngepung. Ngepung, iya. Ini memang langganan untuk Desa Ngepung, Kecamatan Lengkong itu. Langganan maksudnya Per tahun. setiap tahun ya? Setiap tahun memang dia, karena wilayahnya wilayah tanah kapur, tanah putih. Oke. Iya, memang itu kering sekali. Iya. Terus kalau Desa Pule ini mulai kapan, Pak? Untuk Pule itu memang kemarin sejak tanggal Juli, Agustus, akhir Agustus. Akhir Iya, akhir Agustus ya? Agustus, iya. Berarti tidak lama ya? Iya, baru saja. Baru. Kira-kira baru dropping sebanyak 6 kali, sebanyak 10 kali. Oke. Iya. Mojoduur, Mojoduur kebetulan sama. Kasusnya dengan Pule sama. oh, Misalnya hari ini selang 1 hari kalau Mojoduur itu. Iya. Iya. Kalau Tempuran kan baru hari ini ya? Iya, Tempuran baru hari ini mulai. Tapi kami juga dropping sebanyak 20.000 liter air. Oke. Iya. Jadi yang paling lama ini Desa Ngepung, Pak. Ngepung. Itu bahkan di Ngepung, kalau Ngepung itu banyak tandonnya, ada kurang lebih ada 13 tandon. Ya. Jadi yang tersedia untuk menampung dari bak-bak untuk air itu ada 13 tandon. 13 Dengan tandon. kapasitas ada yang 1.100, ada yang 2.000 itu. Ya. Dengan kuantitas dropping 20.000 liter sekali dropping, itu masyarakat ya kalau di Ngepung kan 1.000 sekian tadi Pak ya? Iya. Jiwa yang terdampak. Terpenuhi ya Pak ya? Ya alhamdulillah ya terpenuhi. Walaupun ya kadang kalau masyarakat inginnya itu ya mintanya loss. Jadi begitu dropping itu ya mintanya ya banyak, tapi biar ada pemerataan. Itu biar ada pemerataan, tidak pilih kasih. Itulah maksudnya agar ada ya rata-rata dipenuhi berapa liter. Gitu. Ya. Maksudnya pemerataan ini karena juga ada di daerah lain yang mengalami lain. hal yang sama Iya. ya. Mungkin satu desa dengan kapasitas 20.000 liter, ini monggo jinan bagi sendiri. Pokoknya saya memberikan di tandon-tandon air. Iya. Pak, sampai sekarang saya mau konfirmasi lagi nih. Berarti tidak ada sama sekali sumur atau sumber air yang bisa diambil ya oleh masyarakat. Iya. Sebetulnya kalau sumur-sumur sawah itu ada. Tapi tidak layak untuk dikonsumsi. Tidak layak dikonsumsi, ya. Mungkin sudah bau atau mungkin asin seperti itu. Sampai ada yang nekat masyarakat mengkonsumsi yang begitu nggak Pak? Sebetulnya daripada nekat itu kan bahaya, resiko terhadap kesehatan jiwanya sendiri. Mendingan dari masyarakat ya walaupun bagaimana karena kebutuhan dasar itu memerlukan air, dari air itu memerlukan kebutuhan dasar untuk minum kecukupan, itu dia ya beli. Ya, istilahnya beli ya. Kalau enggak beli mungkin membuat resapan sebaik mungkin, sedini mungkin agar itu nanti setelah itu
masak Oh, gitu. jadi Nggih. dimasak dulu kalau mau Iya, dikonsumsi ya? ndak Heeh. ndak. Itu memang ada informasi seperti itu yang di Mojodhur itu saya juga kaget, Heeh. heran. Loh, katanya masyarakat di sana minum air sungai. Itu ndak betul sebetulnya. Iya, Oh, iya. kalaupun misalnya ngambil di sungai, di sumur itu dimasak dulu ya? Iya, Hmm. kemarin Tapi memang yang informasi tadi memang tidak betul ya yang tidak betul. Pak Gun tadi sudah menyampaikan bahwa BPBD rutin setiap hari dropping ya, Iya, walaupun beda-beda lokasi. iya, Per lokasi 2 hari sekali 2 begitu hari ya. Nah, sekali. kesulitan-kesulitan apa yang dialami oleh teman-teman petugas saat dropping air begitu, Pak? Ini kan Iya, lokasinya beda-beda, iya, iya. jauh-jauh juga. Iya, iya, ya. Gimana, Pak? Barangkali bisa Memang diceritakan tuh. gini, Iya. kalau keluh kesah teman-teman yang petugas dari dropping maupun yang lain, itu memang kondisi kondisi jalan, akses jalan menuju ke titik titik tertentu, ke titik-titik tandon. Memang kalau kita berbicara dengan kekeringan, tidak luput dari akses jalan. Hmm. Akses jalan memang memang kalau panjenengan tahu, masyarakat tahu di Desa Ngepung seperti itu, akses jalannya terutama. Itu bukan makadam, ya bukan aspal, tapi kadang semacam tumpuan batu yang melesat itu Hmm. kadang eh, kurang lebih ada 2 kiloan. Jadi kasihan. Ya. Sebetulnya saya sendiri dropping selama ini, selama bulan tanggal 20 Juli sampai sekarang, ini sudah ada pemeliharaan ban, terutama ban itu sampai meletus ada 3 kali. Ini memang karena kondisi jalannya seperti itu. Tapi Oh. tidak apa-apa, itu kan semua demi pelayanan, pemenuhan hajat pada masyarakat. Jadi tugas kami itu Hmm. kemanusiaan, unsur-unsur kemanusiaan. Siap. Walaupun bagaimana tetap kita laksanakan. Iya. Kan gini, saya dropping memang 2 hari sekali ke desa yang lain. Tapi 1 hari itu kurang lebih ada 6 tangki. Hmm. 6 tangki yang harus kami suplai. Ya, Dikirim ya. di desa-desa itu. Hmm. Ya. Jadi harus melewati medan yang Medan yang agak ekstrim lah. ekstrim, sampai ban bocor seperti Iya, itu sudah biasa ya. bocor tidak meletusnya itu. Eh, Meletus pada saat ada muatan itu. heeh. Waduh, Apalagi jalannya kalau dipakai untuk simpangan itu tidak nggak bisa. bisa. Seperti di Pule, Hmm. itu ada jalan, ya juga enaknya sudah di beton. Tapi Hmm. cuma satu sisi kanan, sisi kiri. Tapi tidak bisa untuk simpangan, Simpangan. tidak bisa. Oke, artinya jalannya sempit begitu ya. Iya, sempit iya. Ya itu perjuangan dari teman-teman. Memang adanya seperti itu. Heeh. Di BPBD memang penuh perjuangan, pengorbanan. Siap. Iya. Pak, kalau dari BPBD, dari hasil analisa atau mitigasi mungkin, Iya. atau apa istilahnya, kira-kira sampai kapan kekeringan di Nganjuk atau krisis air bersih ini akan berakhir begitu? Seperti dilansir atau dari BMKG itu, kalau puncak kemaraunya itu terjadi di pertengahan bulan September sampai Oktober. Kalau musim kekeringan itu nanti diperkirakan itu mungkin sampai akhir November, diperkirakan itu. Oke. Dari kantor BMKG seperti itu, dari analisa-analisa seperti itu. Bisa normal akhir November tadi ya? Iya, diperkirakan, namun Diperkirakan. kami ya juga Namanya eh, perkiraan belum tentu. perkiraan tetap berusaha merencanakan terbaik untuk pelayanan kepada masyarakat atau warga yang membutuhkan eh, air itu, seperti itu. Ya. Kalau diperkirakan sampai akhir November, Iya. stok yang akan dikirim oleh BPBD aman apa enggak, Pak? Untuk stok air sendiri, kami ya kemungkinan itu ya stoknya mudah-mudahan. Ya. Ya, kami memang mengambil air dengan bekerja sama dengan PDAM sendiri. Mm-mm. Tahu yang tentunya terkait dengan debit air dari PDAM sendiri kan sudah mengetahui ini pasokannya masih atau tidak itu dari PDAM. Jadi kami Hmm. tetap bekerja sama dengan PDAM dalam dropping air itu untuk stoknya yang tahu itu PDAM. PDAM. Ya. Mudah-mudahan tercukupi ya, Pak ya. Mudah-mudahan Ya, harapan kami. ini kan
kayak ngepung gitu ya, itu Iya, setiap tahun. setiap tahun, Heeh. ya. Terus kemudian yang setiap tahun itu di mana lagi? Mojodur enggak? Nggak, Heeh, cuma ngepung, ngepung ya? iya. Apa tidak ada solusi permanen ya yang sudah dilakukan dilakukan kajian oleh BPBD atau Iya. seperti apa, Pak? Memang, seperti Desa Ngepung itu memang kami telah mengkaji, menganalisa dengan dinas-dinas yang lain. Ini harapan kami ke depan memang rencana rencana dari pemerintah, khususnya BPBD, umumnya pemerintah daerah, itu nanti membuat pipanisasi, nanti sumbernya kita ambilkan dari desa yang lain, di desa dekat dengan Desa Ngepung. Otomatis kita nanti paling paling tidak mencari titik sumber air yang ada di desa pinggir sendiri. Itu Oke. nanti kita bor, mungkin kita buatkan pipanisasi, ya Mhm. itu. Itu untuk mengurangi dropping-dropping, ya. Oke. Sejauh ini apakah ada kemungkinan selain 4 desa ini yang akan terdampak krisis air bersih ini, Pak? Iya, iya. Nggih, perlu informasi. Bahasanya dari 4 desa ini tidak menutup kemungkinan, ada desa yang lain, seperti kita ketahui mungkin di Desa Jati Greges, Kecamatan Pace, itu juga, eee, masuk pemetaan kami. Ini Oh, mungkin rawan air bersih. Mungkin ada di Jatikalen, di Desa Ndawuhan, dekat mhm, dengan Pule, itu juga juga rawan. rawan ya. Jadi tidak menutup kemungkinan desa-desa yang lain itu masuk, dalam rangka bencana kekeringan, masuk ke krisis air minum, termasuk itu. Kalau di Ngluyu, ada kemungkinan desa lain juga? Iya, kalau di Ngluyu itu kemarin memang saya asesmen ketemu kepala desanya di Gampeng, itu juga dia juga sudah, matur kalau di tempat kami airnya, dipenya sudah berkurang, walaupun di sana sudah ada sumber airnya. Kondisi di masing-masing desa itu, kondisi masyarakat ya, kalau krisis air bersih otomatis sudah, kekurangan, Iya, air bersih untuk kebutuhan begitu tidak tercukupi begitu ya. iya. Kalau kondisi tanaman, terus kemudian, eee, sawah mereka ini bagaimana, Pak? Otomatis untuk sumber perekonomian, sumber mata pencarian dia berkurang. Karena apa? Tanaman yang seharusnya dia inginkan untuk mata pencarian, ternyata layu, akhirnya juga mati. Otomatis Mmm, tidak gagal panen dia. Seperti kita ketahui banyak tanaman-tanaman yang ada di daerah Ngepung maupun di Desa Pule, itu tanaman cabe. Ya kebetulan masyarakat sana kreatif, kreatif bertanam, bercocok oke. tanam. Namun karena ada kekurangan air, otomatis termasuk gagal panen. Iya, Dampaknya kepada, dampaknya gagal panen. eee, Perekonomian juga perekonomian ya, tersendat. heeh, Iya, karena gagal panen akhirnya iya, ekonominya iya. tersendat. Sebelum kita akhiri, barangkali ada himbauan yang akan disampaikan oleh Pak Agun kepada masyarakat, monggo kami persilahkan. Nah, terima kasih, kami dari BPBD Kabupaten Nganjuk selaku Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik yang ada di BPBD mengimbau kepada masyarakat bahwasanya, terkait dengan krisis air bersih, air minum, ini seyogyanya seyogyanya kita, menggunakan air itu seefisien mungkin. Jadi gunakan air seefisien mungkin untuk keperluan pokok. Jadi dahulukan kebutuhan pokok, baru kebutuhan yang lain. Eee, pada saat musim penghujan ini karena air tidak lepas dari, eee, pepohonan, mungkin nanti saat musim penghujan tiba kita mengadakan reboisasi dengan asumsi kita, bisa menanam dengan cara menanam itu nanti sumber-sumber mata air akan terlindungi, terutama, tanaman pule itu kan bisa melindungi sumber air dan kalau bisa kita menanam, ya itu istilahnya bambu. Bambu itu juga istilahnya juga Nampung ya? menampung Heeh. atau memberikan istilahnya
bisa menampung juga bisa melindungi sumber sumber mata air. Jadi harapan kami karena apalagi kita ketahui bersama bahasanya banyak tanaman-tanaman yang karena mungkin sesuatu hal ditebang. Kalau bisa senyampang kita ada kepedulian kepada warga masyarakat, mari kita budayakan untuk menanam pohon-pohon peneduh. Jadi dengan adanya penanaman pohon-pohon itu nanti otomatis sumber-sumber mata air akan terlindungi dan kita tidak akan kekurangan air seperti itu. Terima kasih banyak Pak Gun, saya sampaikan kembali atas kehadirannya Iya. dan informasi yang sudah disampaikan. Iya. Dan saya tetap berpesan kepada teman-teman sahabat Nadi untuk terus ikuti podcast Nadi Media yang kami pastikan kami menyajikan narasi yang edukatif dan inspiratif serta informasi yang anti hoax. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.